Video kali ini saya akan membuat tutorial atau cara membuat biang pupuk eco farming dari PT PES Bandung. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah, pertama kita menggunakan air sebanyak 1 liter. Saya menggunakan air aqua asli karena agar lebih bagus, air yang sudah bersih, terhindar dari bakteri yang lain dan bermineral tinggi. Dan kemudian ini adalah pupuk eco farmingnya. Nah, kita siapkan dulu. Kita buka pupuk eco farmingnya. Kita bisa memasukkan langsung ke dalam aquanya. Teman-teman, membuat pupuk biang eco farming ini sangat mudah ya. Kita menggunakan aqua asli, terus pupuknya kita masukkan langsung. Setelah pupuk sudah masuk semua, kemudian kita tutup, kita kocok. Kita terus kocok sampai pupuknya merata, hancur. Ya, ada yang menggumpal. Nah, teman-teman, sahabat tani masak ini, setelah pupuk sudah tercampur merata, tidak ada yang menggumpal lagi, kemudian kita diamkan kurang lebih minimal selama 15 menit, tetapi lebih lama lebih bagus lagi agar bakteri aktifnya lebih berkembang. Dan saran dari kami bagi teman-teman sahabat tani masak ini yang akan membuat pupuk biang eco farming, disarankan pertama menggunakan air mineral asli atau air aqua atau air yang lain pun yang mineralnya bagus, karena ini sudah pasti bersih, insya Allah bersih, terhindar dari segala bakteri yang baik untuk dicampurkan pupuk eco farming ini. Karena kalau kita menggunakan air pam, air sumur, takutnya airnya tidak baik, banyak bakteri-bakteri yang tidak menguntungkan. Dan bagi teman-teman, nanti apabila pupuk ini sudah dibuat kemudian tidak habis terpakai, masih ada sisanya, maka disarankan untuk ditambah dengan cairan gula aren atau bisa dengan molase. Nah, cukup sekian teman-teman video dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani masa kini. Hari ini saya mau mengaplikasikan pupuk organik eco farming dari PT PES untuk penyemprotan lahan Bapak Ahmad Yunin. Ini lahannya nih, tuh. Silakan di shot lahannya dulu. Untuk satu tangki ini saya cuma membutuhkan pupuk organik biangnya itu cuma 240 cc. Masukin ke sini, lalu diisi air tuh sampai penuh. Tuh airnya, ya disinilah airnya tuh sampai penuh, ukuran sekitar 16 liter. Setelah penuh nanti langsung disemprotkan pada lahan-lahan ini yang siap tanam lah 5 hari sebelum tanam. Setelah ini didiamkan selama 5 hari, lalu tanam.
Pengaplikasiannya cukup ringan dan tidak ada efek samping karena ini organik, jadi tidak mengandung zat-zat kimia atau merkuri yang bahaya, nggak ada. Pengaplikasiannya pun sangat ringan, cuman hanya 5 kali semprot dari mulai nol lahan sampai panen, cukup 5 kali semprot. Kalau pupuk lainnya itu bisa 10 kali atau lebih. Pada hari ini tanggal 29 Februari tahun 2020, saya sedang mengaplikasikan pupuk organik eco farming pada lahan seluas 1 bau. Kalau di sini hitungannya bau, artinya 1 bau itu sekitar 7.000 meter persegi. Ini saya sedang mengaplikasikan pupuk eco farming pada lahan sebelum pentanaman padi 5 hari sebelum tanam, dengan penyemprotan pupuk organik ini yang bertujuan agar tanah lebih subur dan lebih banyak mengandung manfaat bagi tanaman padi khususnya, agar lebih cepat tumbuh besar dan juga bisa terhindar dari serangan hama. Mudah-mudahan nanti hasilnya baik, bagus, dan lebih cepat panen. Ini kalau untuk sawah tetangga ini sudah pada tanam, punya saya belum tanam. Mudah-mudahan nanti hasil akhirnya atau panennya bisa lebih cepat dengan yang lain. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani masa kini. Ya, sekarang saya akan melihat proses penanaman padi, ya, yang pada waktu itu telah kami semprotkan pada lahan 5 hari sebelum tanam pakai pupuk organik eco farming. Sekarang kita lihat proses penanaman padinya, ya, seperti apa. Nah, biasanya di sini sistemnya sistem jarwo, atau jarwo itu sistemnya legowo, ya, legowo yang satu barisan itu tidak ditanam. Supaya apa? Biasanya kalau tujuannya petani itu supaya pas proses penyemprotan itu gampang, ya, mempermudah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sedang melaksanakan tanam, ya, proses penanaman padi yang pada waktu itu kita semprot lahan 5 hari sebelum tanam pakai pupuk organik eco farming, ya. Mudah-mudahan hasilnya sangat memuaskan, amin. Ya, masih belum selesai prosesnya, sebentar lagi selesai. Ini petakan yang terakhir, ya. Nah, yang di sana sudah, kita lihat lagi ke sana. Oke, sahabat tani masa kini, ini adalah penanaman padi yang sudah selesai ditanam, ya. Nah, ini adalah sawah, petakan sawah yang menggunakan pupuk eco farming, pupuk organik eco farming, yang pada waktu itu kita aplikasikan penyemprotan 5 hari, ya, 5 hari sebelum tanam. Nah, ini sudah memasuki waktunya untuk tanam, kita tanamkan, ya. Mudah-mudahan nanti hasilnya sangat memuaskan. Di sebelah sini buat perbandingan, nah, ini mungkin sudah tanam berapa hari, ya, 1 mingguan lah, 1 mingguan ini baru tanam. Kita saksikan, ya, bersama-sama. Nah, mudah-mudahan ini juga bagus. Yang tidak menggunakan eco farming juga bagus. Nah, yang menggunakan eco farming juga sangat bagus.
Hari ini saya sedang mengontrol pesawahan dengan pengaplikasian pupuk organik eco farming. Ini adalah 8 hari setelah tanam. Kondisi tanaman sangat subur, bagus, dan untuk besok insya Allah akan dilakukan proses pemupukan dengan pupuk urea. Mudah-mudahan tanamannya subur, terhindar dari segala hama, sehingga bisa berhasil ataupun bagus sampai panennya, dan mudah-mudahan hasilnya sangat memuaskan. Penggunaan eco farming ini dipantau langsung ataupun didampingi oleh Bapak Iwan dan Bapak Mustaqim langsung dari PTBS Bandung. Cukup sekian teman-teman, sahabat tani masa kini dan sahabat petani organik. Dan nanti untuk pengaplikasian pupuk eco farmingnya yang kedua akan dilakukan pada hari Minggu depan, tepatnya 14 hari setelah tanam. Sekarang saya akan mengaplikasikan pemupukan yang tadinya sudah diaplikasikan dengan penyemprotan dengan pupuk organik eco farming ya. Sekarang sudah tanam, setelah tanam ini sudah masuk berapa hari? 10 hari. 10 hari kita aplikasikan dengan pupuk kimia ya, yang 1 hektar itu butuhnya cuma 50 kilo 1 hektar. Nah, sekarang ini 1 petak ini tinggal berapa kilo tuh? Tadi yang di sana sudah, sekarang yang di sini ini pesawahannya. Jadi dengan menggunakan pupuk organik eco farming kita sangat terbantu. Artinya penghematan biaya yang tadinya 1 hektar itu butuh 2 kintal setengah untuk pemupukan pertama ya. Pemupukan pertama 2 kintal setengah 1 hektar pupuk kimianya, pupuk ureanya. Tapi sekarang karena menggunakan pupuk organik eco farming, jadi cuma dibutuhkan 50 kilo saja, artinya 1 karung saja ya. Jadi diirit-irit, dihemat-hemat naburnya supaya kebagian rata semuanya ya. Sebenarnya tidak apa-apa, tidak menggunakan pupuk kimia juga tidak apa-apa sebenarnya, karena di sini sudah komplit ya. Kandungan unsur hara segala macamnya. Oke, langsung kita aplikasikan, mulai penaburan. Nah, untuk pemupukan ini dilakukan langsung oleh Bapak Mustaqim dari PTBS Bandung. Beliau adalah penggerak ataupun yang memperkenalkan pupuk eco farming di daerah sini, tepatnya di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, dan dibantu dengan 2 teman lainnya, yaitu Bapak Iwan dan juga Bapak Warli, sama-sama dari PTBS Bandung. Ini pesawahannya alhamdulillah subur. Ini adalah 10 hari setelah tanam, dan nanti untuk penyemprotan pupuk eco farmingnya, yang penyemprotan yang kedua kalinya akan dilakukan pada hari berapa hari setelah tanam Pak Ustadz? 14 hari setelah tanam nanti kita akan melakukan penyemprotan yang kedua dengan menggunakan pupuk eco farming ini. Alhamdulillahirabbil alamin, sekarang sudah selesai pemupukannya sudah selesai ya. Sekarang kita ya sudah pulang karena waktu sudah sore dan masih banyak lagi yang perlu saya kerjakan. Terima kasih sudah menonton channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi tani masa kini, sahabat tani masa kini. Hari ini saya mau mengaplikasikan penyemprotan kedua pada lahan sawahnya Bapak Ahmad Yunin. Ini lahannya, silakan di-shot dulu. Yang mana waktu umur 12 hari sudah dilakukan penaburan pupuk lainnya atau pupuk urea. Sekarang saatnya untuk penyemprotan yang kedua. Yang pertama itu lahan sudah, ini yang kedua kalinya untuk penyemprotan dengan menggunakan pupuk organik eco farming.
Nih dia pupuknya, dan ini bahan yang sudah diaktifkan. Untuk menggunakan dosisnya saya akan menakar sesuai aturan yang tertera di label atau aturan pakai pupuk organik eco farming, yaitu penyemprotan tanaman hanya dibutuhkan 20-40 cc per tangkinya. Tutup ini yaitu 15 cc, jadi 2 kali tutup ini plus ditambah nanti dengan suntikan yang 10 cc nya. Kita mulai untuk penakaran biang eco farming 15. Terus saya akan menggunakan jarum suntik kurang 10 cc. Satu, ini jarumnya cuman hanya 3 mili ya. 1, 2, 9 mili dan tinggal 1 mili. Jadi totalnya 40 ml dalam satu tangki. Setelah itu akan diisi penuh air sekitar 14 sampai 16 liter. Waktu penyemprotan baiknya dilakukan sebelum jam 9 atau masih pagi, karena menurut penelitian para ahli, karena saya bukan ahli, cuman mendengar dari para ahli itu baiknya penyemprotan tanaman itu dilakukan sebelum jam 9, karena dari sebelum jam 9 itu pori-pori tanaman itu masih terbuka atau penyerapan nutrisi itu lebih aktif. Jadi jangan sampai penyemprotannya itu siang hari atau tengah hari bolong. Jadi supaya kita harus mengikuti sesuai aturan yang sudah tertera di label pupuk organik eco farming. Terus tatkala cuaca mendung, jangan sampai kita setelah semprot itu kehujanan, karena nanti kualitas pupuknya itu akan menurun dan akan terbawa air atau anyut. Jadi baiknya kita lihat cuaca juga, kalau cuaca mendukung cerah baru kita lakukan penyemprotan. Ini yang sudah diberikan pupuk organik eco farming 40 cc dalam satu tangki, silahkan ditutup terus langsung diaplikasikan, dan akan menggunakan 2 tangki. Ini sedang dilakukan penyemprotan oleh Bapak Warli. Nyelinguk yok, jempol kah? Nah, dan saya juga nanti akan turun untuk menyemprot lahannya langsung supaya cepat selesai, karena ini tidak mengandung kimia, jadi nggak ada peralatan masker apa, nggak ada. Sekarang kita aplikasikan pada tangki yang kedua. Tangki yang kedua telah diisi pupuk organik eco farming. Nanti akan saya isi air penuh, terus nanti diaplikasikan. Ya teman-teman, sahabat tani masa kini, ini adalah sedang dilakukan penyemprotan yang kedua pada hari ke-14 setelah tanam, yang dilakukan langsung dan dibimbing atau didampingi oleh Bapak Iwan langsung dari PTBS Bandung, dan juga ditemani oleh Bapak Warli. Alhamdulillah tanaman subur, bertumbuh dengan baik. Mudah-mudahan bisa terus berkembang sehingga menghasilkan mengeluarkan padi yang sangat berkualitas, sehingga bisa menguntungkan bagi para petani khususnya. Alhamdulillah proses penyemprotan sudah selesai.
tinggal menuju pulang. Hari ini akan dilakukan penyemprotan dengan pupuk organik eco farming hari ke-28 atau penyemprotan yang kedua setelah tanam. Ini pupuk organik eco farming yang sudah dijadikan biang yang nanti akan disemprotkan oleh kru-kru ini, Bapak Nanang Coki Uhuy dan ini Bapak Warli, member-member dari PT BES, yang mana lahan ini 2 kali semprot setelah tanam. Coba tolong di shot lahannya. Penyemprotan sedang berlangsung dilakukan dengan menggunakan pupuk organik eco farming. Mudah-mudahan dengan menggunakan pupuk organik ini hasilnya bisa melimpah, barokah, dan bertambah. Nih yang sedang menyemprot nih Bapak Coki Uhuy dan Bapak Warli sedang melakukan penyemprotan pupuk organik eco farming. Cuaca sore ya cukup cerah, mudah-mudahan tidak turun hujan karena pupuk ini harus menempel selama 3 jam. Kalau sudah 3 jam, baik nanti hujan ataupun tidak masalah. Tim-tim dari pengaplikasian pupuk organik eco farming di Desa Sukamaju, Dusun Pundong, RT 03, RW 01, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang. Alhamdulillah sekarang penyemprotan sudah selesai, finishing. Sekian dari saya, salam tani masa kini, go berkah, no riba. Hari ini saya akan melakukan penyemprotan yang ketiga pupuk eco farming pada lahan sawah ini, yang mana sudah disemprot, yaitu setelah tanam sudah 2 kali, ini yang ketiga. Ini persiapannya, tangkinya, dan ini pupuk organik eco farming yang sudah diaktifkan. Jadi kita tinggal nanti dituang. Kalau untuk dosisnya mungkin sudah tahu akan sama, yaitu 50 cc per tangkinya. Ini hanya mengaplikasikan yang ketiganya. Jadi alhamdulillah hasilnya ya lumayan bagus, karena di sini memang lagi musim penyakit atau musim hama. Jadi ini pun memang sedikit ada hama seperti sundep ada, tapi kita coba untuk yakin dengan pupuk eco farming dan ditanggulangi dengan pengeringan dulu, pengeringan lahan agar hama sundep itu bisa mati. Ini mudah-mudahan tuh sudah hampir tidak ada, sudah hijau-hijau. Dan kalau untuk menghitung rumpun pun ini alhamdulillah sudah banyak rumpunnya, tapi nggak usah dihitung lah, intinya banyak, sudah subur. Karena ini baru pertama kali menggunakan pupuk eco farming, jadi masih ada hama pun ya kita nggak masalah, karena ini pertama kali tanam. Tapi mudah-mudahan kalau sudah 2 kali, 3 kali tanam dengan menggunakan pupuk organik eco farming, hama itu tidak berani menyerang ke lahan yang memakai pupuk organik ini. Mudah-mudahan begitu. Karena ini baru pertama, kita anggap wajar. Karena kanan kiri muter semua disemprot kimia, mungkin hijrah atau pindah, hama-hama itu pindah ke organik. Alhamdulillah hari ini penyemprotan lahan ini sudah selesai. Jadi
sudah finishing lah, alhamdulillah. Saya juga sudah belepotan nih, sudah berkeringat banyak. Nanti sekarang kita tinggal berdoa, mudah-mudahan hasilnya bagus, melimpah. Dan salam tani masa kini, go berkah, no riba.